Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada pemirsa setia budi ikan, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan cara budidaya ikan yang menurut kami benar ya saudaraku ya. Kalau ini tidak benar saudaraku, karena apa? Eceng gondoknya berlebihan ini. Saya lihat ini kolam kawan kita ini berlebihan ini. Ikannya banyak saudaraku. Ikannya banyak, akan tetapi eceng gondoknya berlebihan sehingga oksigen ini menjadi kurang banyak ataupun enggak banyak saudaraku. Jadi sedangkan ikan ini butuh oksigen, terutama ikan nila ya saudaraku ya. Jadi ini ikan nila dicampur dengan ikan lele, sama-sama besarnya dulu. Ternyata pertumbuhannya pun nilainya tidak kalah, karena tatkala kita lupa memberi makan, si nila ini makan dengan akarnya si ini apa namanya, eceng gondok. Eceng gondok. Terus ini kotoran si nila itu bisa dimakan oleh lele. Jadi mengurangi pembiayaan daripada pakan, karena pakan ini cukup tinggi. Ini siapa tahu dengar oleh Pak Jokowi ataupun pemerintah setempat yang terkait, yang disubsidi kalau bisa ya jangan hanya minyak sama pupuk. Karena kami juga petani ikan ini sangat-sangat kesulitan. Kami juga membantu pemenuhan pangan itu gizi, terutama anak-anak ini supaya pintar sekolahnya, maka banyaklah makan ikan. Nah kalau makan ikannya tidak stabil, kadang naik turun karena nggak dikelola oleh pemerintah, akhirnya masyarakatnya kesusahan seperti ini. Pak Jokowi, kami kesusahan betul soal memberi pakan ikan ini, mahal pakan ikannya. Pak, kalau bisa ya disubsidi lah Pak, tolong kami juga lah Pak, kami juga loh warga Indonesia yang baik. Kami ini ya Allah, kadang-kala ini ngadu ke siapa ya soal pakan ikan ini ya. Kadang-kala nggak ada. Nah, kalau budidaya ikan nila saudaraku masih bisa menggunakan alternatif pakan-pakan yang lain, daun-daunan. Kalau lele ini nggak pinter menyiasati, nggak pinter menggunakan ini apa, pinter menggunakan pikiran tenaga kita, menggunakan ayam-ayam yang tiren, ayam yang ini mati, kita bakar bulunya langsung, maka keuntungan kita tipis saudaraku, kecil saudaraku, kecil keuntungan kita. Nah ini saudaraku, saya agak lama ini karena pakannya harus difermentasi dulu ya saudaraku, harus dibibis dulu menggunakan ini M4 supaya airnya nanti bagus. Jadi air ini udah berbulan-bulan nggak pernah kita ganti, menggunakan M4 sedikit aja saudaraku ya. Ini dikasih air ini, kasih air ya, ini penuh ya sudah, kasih 3 tutup. Ini kalau ikannya kurang sehat kasih ini. Nah ini ikan lele ya saudaraku, ini Vita Liquid. Nah merek Boster ini murah kok saudaraku, ini 23, ini 25, ini 25. Kalau tempat saudara mungkin lebih murah lagi ya. Nah ini yang jelas dia masukkan sini, dibibis dulu, karena pakan ikan kalau nggak dibibis saudaraku nanti mekar di dalam perut ikan, kadang-kala menjadi mati. Kalau ikan lele menggantung saudaraku berarti airnya dingin ya saudaraku, banyak pohon-pohonan di sekitar kita, maka ditebang ataupun dikurangin supaya sinar matahari menyinari air itu tadi. Nah ini saudaraku, kita berikan makan, makanya memberi makan jangan bersama turun hujan ya saudaraku ya. Jangan bersama turun hujan, tujuannya apa? Supaya airnya itu tidak mengandung pH. Nah ini seperti ini. Itu saudaraku. Nah itu saudaraku. Jadi kita kasih makan seperti ini supaya ikannya menjadi sehat. Nah ini saudaraku, ini kan nila dengan lele saudaraku. Ini kalau kita kasih makan ke tengah-tengah sana, airnya di atas eceng gondok akan makan menjadi busuk saudaraku. Nanti airnya menjadi racun si ikan sendiri karena amoniaknya. Maka ini kebanyakan saudaraku, nggak bisa banyak seperti ini eceng gondoknya. Harus dikurangi ini, nggak bisa ini. Saya nggak setuju ini saudaraku ya, pemirsa setia budi ikan ya. Jangan berlebih ya. Memberi makan ikan kalau kita tabur ke sana, nanti di atas daun airnya nggak kemakan oleh si ikan. Maka kalau nggak rata nanti ikan yang dari sana itu yang tumbuhnya kerdil, nggak bisa besarnya, nggak bisa sama. Nah ini memberi pakan aja sampai susah seperti ini saudaraku, karena kebanyakan si eceng gondoknya itu tadi saudaraku. Nah, ikannya sulit pertumbuhannya kalau seperti ini. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Kita beraman ma'ruf nahi mungkar ya saudaraku ya. Kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Masih bisa kita menjadi pahlawan keluargamu, pahlawan dirimu, juga pahlawan di lingkunganmu. Jadi kepada setia budi ikan,
Ikan lele ini tergolong mudah dalam pengurusannya. Yang terpenting adalah kolamnya, kedua airnya, ketiga bibit dan bobotnya. Bibitnya itu menentukan. Kalau kita mau kejar target, misalnya untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri, maka yang harus kita lakukan adalah makan jangan hanya 2 kali. Bisa sebentar kita datangin lagi, tabur lagi, sebentar datangin lagi, tabur lagi, sampai dia betul-betul kenyang. Nah, itu pertumbuhannya lebih cepat nanti saudaraku. Ini RPM-nya kalau kita habis 1 kintal, maka kadang-kala sampai 1 kintal 25, 1 kintal 15 kilo, seperti itu, tinggi. Jadi pakannya itu melebihi jadi dia mungkin unsur dari air-air juga. Jadi kita habis 1 kilo, kalau bisa ikannya lebih dari 1 kilo, saudaraku, itu baru untung kita. Karena kalau nggak pintar-pintar, bukannya untung malah buntung lele ini, saudaraku. Nah itu, kalau di penetasan iya saudaraku keuntungannya besar. Nah ini ya saudaraku ya, yang perlu kita sampaikan adalah kita ini beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Jadi insya Allah ya saudaraku ya. Jadi berbagi ilmu walaupun tidak banyak ini insya Allah bermanfaat ya Allah. Jadi kok perbedaannya kolam tembok dengan kolam tanah seperti itu saudaraku. Jelas berbeda ya saudaraku ya. Jelas berbeda. Jadi masih bagus yang di tanah. Tapi untuk pengendalian penyakit saudaraku lebih mudah kolam yang tembok dikendalikannya. Kenapa? Dikeringkan sebentar saja kolam ini ikan ini, penyakit si ikan ini kan hilang. Karena dijemur panas, temboknya terasa panas sedikit, mati bakteri, virus, dan kuman. Kalau yang sana itu semi saudaraku. Itu kolam semi tembok dengan tanah. Tapi itu belut ya saudaraku ya. Jadi intinya ini lele ini supaya dapat keuntungan besar ya saudaraku ya. Ini kita nih kalau bisa modal sedikit untung banyak ya saudaraku ya. Bukan kita rakus, bukan ya saudaraku. Jadi manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi bersungguh-sungguh saudaraku. Nah itu kan kalau kita lempar begitu dia di atas daun. Di atas daun ikannya nggak mau ngambil saudaraku, airnya busuk. Busuk turun ke bawah menjadi amonia. Jadi kalau ini kebanyakan eceng gondoknya ini harus dikurangi. Pemirsa setia budi ikan jangan memeliharakan seperti ini ya. Ini namanya jorok. Harusnya sepertiganya. Airnya lebih banyak. 3 yang eceng gondoknya seperempatnya. Seperti itu baru sempurna. Ini kalau malam ini eceng gondoknya butuh oksigen, ikannya butuh oksigen. Akhirnya apa? Mereka berebut. Terjadilah suatu berebut oksigen. Nah, akhirnya ikannya yang kalah, nggak sehat pertumbuhannya. Apalagi ikan nila. Kalau ikan lele masih tahan ya saudaraku ya. Jadi yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa setia budi ikan, bersungguh-sungguhlah engkau ya. Apapun bentuknya usahamu harus bersungguh-sungguh. Mau usaha apa saja, mau ikan lele, ikan gurame, ikan betok, gabus, yang penting bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya Allah nawaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu saudaraku 40 kali. Tatkala matahari keluar dari timur. Setelah itu kita selesai, kita tutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu kita minta sesuatu dengan Allah. Mintanya kebutuhan ataupun keperluan, jangan keinginan. Ya Allah, aku butuh ikan ini sehat ya Allah. Ya Allah, aku butuh hasil dari ikanku ini saya bisa apa yang saya inginkan terpenuhi ya Allah. Jadi kebutuhannya saudaraku ya. Di bismillahirrahmanirrahim, 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 40 subhanallah, 301 saudaraku. Setelah itu ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu memintalah sesuatu satu saja saudaraku. Kalau udah alhamdulillah, kalau udah selesai atau udah dikabulkan baru minta yang lain lagi. Satu-satu dulu ya saudaraku ya. Jadi kebutuhan jangan keinginan ya saudaraku. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin saya ini apa ya saudara, kepanjangan nanti kontennya ditinggalkan menimbulkan kejenuhan. Jadi daripada nanti apa ya saudaraku tidak bermanfaat, mubazir, mau saya tutup lah saudaraku. Tapi kita kasih makan dulu yang ujung sana lah. Ini ya Allah ya Rabbi. Jadi yang sini nih, ini di kami ini usaha untuk anak-anak panti nih saudaraku, untuk orang-orang kurang mampu dan anak-anak yatim piatu ini. Kadang-kadang kita ajarin cara berbudidaya ikan. Nah ini ditabur gini saudaraku, karena kebanyakan eceng gondok ini. Nah ikan yang di sini ini nggak sempurna nanti tumbuhnya, besarnya, karena gara-gara eceng gondok ini kelebihan saudaraku. Nah itu yang perlu kita sampaikan. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar ya saudaraku. Jadi itu sajalah saudaraku ya. Nanti bosan melihat kami di sini.
Jadi saya tutup dulu lah. Pada pemirsa setia budikan, terima kasih yang subscribe ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Ini matahari bersinar terang ciptaanmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang subscribe ya Allah, yang nonton ya Allah, kabulkanlah hajatnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida isab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal fasa'a wal munkaro wasyuyufal muqtalibata wasadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hadahoso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, terima kasih yang sudah nonton setia budikan. Tabarakallah ya Allah.